Sekitar 5 tahun yang lalu, sebuah pesawat luar angkasa ciptaan Korea Selatan bernama Probe meluncur menuju bulan. Tetapi karena kegagalan sistem, pesawat itu meledak sebelum melewati atmosfer bumi. 3 orang astronot terbaik Korea Selatan mati dan karena peristiwa itu juga Korea Selatan dipaksa mundur dari Federasi Astronautika Internasional oleh negara-negara yang tergabung di sana. Karena Korea Selatan telah dicap gagal, Woo Kyu-suk, seorang wakil menteri ilmu pengetahuan, mengatakan dalam sebuah wawancara televisi kenapa mereka harus pergi ke bulan. Dia mengatakan kalau di bulan mempunyai sumber daya bawah tanah yang tak terbatas. Ada banyak helium-3 dengan sumber energi yang besar dan bisa membuat manusia bisa bertahan selama 10.000 tahun. Jung Min-kyu, Kepala Pusat Antariksaan lalu NASA-nya Korea Selatan, mengatakan jika mereka berhenti karena kegagalan itu, mereka tidak akan bisa berkembang untuk mendapatkan informasi yang berguna dari luar angkasa untuk masa depan manusia. Mereka sudah menyiapkan dan membuat pesawat luar angkasa kedua yang bernama Probe dengan 3 astronot yang mereka latih selama 2 tahun. Mereka adalah Lee Sang-won dari Samuan yang kini istrinya sedang hamil. Dia ingin memberi nama pada anaknya ketika dirinya itu berada di luar angkasa nanti. Cho Yun-jong, salah satu anggota militer terbaik dan berprestasi. Hwang Sun-woo, mantan angkatan laut dan terpilih sebagai prajurit pasukan khusus terbaik selama 2 tahun berturut-turut, tetapi dia tidak mempunyai keahlian apa-apa di penerbangan. Setelah menjalani 2 tahun pelatihan, tanggal 12 Desember 2029, pesawat angkasa yang bernama Probe diterbangkan menuju bulan. Awalnya misi berjalan dengan lancar, namun tiba-tiba pesawat mereka terkena dampak angin matahari dan Probe mengalami kerusakan. Lalu mereka mulai untuk memperbaiki pesawat Probe-nya itu. Hwang Sun-woo memperbaiki bagian dalam. Kemudian Lee Sang-won dan Cho Yun-jung berusaha memperbaiki bagian luar. Karena Hwang Sun-woo lebih baru ketimbang seniornya, jadi mereka masih agak terganggu dengan sikap Hwang Sun-woo yang banyak sekali ketakutan. Dan mereka mengatakan kepada Hwang Sun-woo agar lebih tenang. Awalnya situasi mereka itu udah pulih, akan tetapi tiba-tiba sesuatu terjadi. Dan ketika Cho Yun-jung mengecek bagian bahan bakar mereka, ternyata ada kebocoran. Karena itulah Cho Yun-jung dan Lee Sang-won langsung terlempar karena ledakan dari bahan bakar tersebut. Hang Sun-woo mencari jalan keluar agar bisa menyelamatkan kedua orang rekannya. Tapi ternyata Lee Sang-won mengalami kebocoran di bagian bajunya, sehingga dia kehabisan oksigen. Dia meminta kepada Hang Sun-woo untuk tidak membuka pintu karena itu bakal sia-sia. Sehingga kedua rekannya itu tidak bisa tertolong lagi dan ia pun meninggal. Kali ini Hang Sun-woo harus merelakan kedua rekannya itu. Karena kehilangan rekannya, Hang Sun-woo pun menjadi sendiri di pesawat Probe-nya itu dan harus berjuang untuk menyelamatkan diri. Dan semua orang yang ada di monitor mereka itu juga dalam keadaan khawatir karena takut hal kedua kali bakal terulang. Mereka coba meminta kepada Hang Sun-woo agar lebih tenang karena mereka akan berusaha menyelamatkan Hang Sun-woo. Karena udah darurat sekali, mereka pun mencari di mana keberadaan Kim yang bertindak sebagai direktur pada masa lalu. Namun posisi Kim saat ini sedang berburu di hutan bersama dengan rekannya. Karena dia itu udah lama pensiun ataupun mengundurkan diri dari posisinya sebagai direktur karena kejadian 5 tahun yang lalu. Dan ketika diminta untuk kembali pada saat itu, Kim menolak dan bilang untuk menyuruhnya minta bantuan aja sama NASA. Akan tetapi mereka udah minta bantuan, tapi cukup sulit karena pemerintahan Amerika tidak mau menuruti permintaan mereka. Namun setelah dijelaskan bahwa Hang Sun-woo adalah anak dari salah satu rekan Kim Je-guk 5 tahun yang lalu yang meninggal karena bunuh diri. Gara-gara kegagalan proyek mereka, akhirnya Kim Je-guk memutuskan untuk bergabung lagi. Dia langsung bergegas pergi ke Arus Press Center untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang ada di sana. Dan dia pun mencoba mengambil alih dan berkomunikasi dengan Han Sun-woo. Dan Kim Je-guk juga melakukan banyak segala cara untuk menyelamatkan Hang Sun-woo dari sana. Hang Sun-woo langsung mengerjakan seluruh instruksi yang diberikan oleh Kim pada dirinya. Dan dia pun mencoba untuk mengoperasikan alat itu. Dan ternyata semua persiapan yang dia buat itu berhasil dan juga alat itu menjadi stabil. Akan tetapi Hang Sun-woo bertanya siapakah orang yang memberikan instruksi kepadanya. Karena suaranya berbeda dengan struktur Aeroscope Center. Lalu Kim memperkenalkan dirinya bahwa dulu ia adalah salah satu rekan ayahnya.
Sesaat kemudian, pesawat probe melewati sisi jauh bulan, dan komunikasi akan putus sementara. Kim meminta agar Hang Sonwoo beristirahat sebelum pesawatnya kembali berputar di sisi dekat di tengah dinginnya luar angkasa. Hang Sonwoo pun teringat dua rekannya yang tewas. Mereka punya impian namun belum terwujud. Dalam hatinya, Hang Sonwoo berjanji akan menyelesaikan misi ini dengan baik. Dalam sebuah wawancara televisi, seorang heliporter bertanya apakah dia tidak bisa meminta bantuan NASA yang lokasinya tidak jauh dari bulan. Sementara Kim menghubungi seorang eksekutif NASA yang bernama Moon Young, dan dia adalah mantan istrinya. Moon Young terkejut karena tiba-tiba menghubunginya dan mau kembali ke pusat kontrol Naro setelah memutuskan pensiun. Kim Jae-gu kemudian meminta bantuan Moon Young agar stasiun gerbang bulan milik NASA mendekati pesawat probe untuk menyelamatkan Hang Sonwoo. Jika dilihat dari jaraknya, mereka akan bertemu dalam waktu 2 hari ke depan. Tapi Moon Young tidak bisa melakukan apapun karena stasiun itu sedang diperbaiki akibat angin matahari sebelumnya. Saat ini semua komunikasi masih terganggu. Minta bantuan pun tidak akan ada yang mendengar. Di sisi lain, Hang Sun-woo akan melakukan pendaratan di bulan. Kim buru-buru mencegahnya, karena dia tidak berpengalaman mengoperasi kapsul pendara. Namun sebenarnya tujuan Kim kembali ke Naru itu bukan untuk membantu Hang Sun-woo, tapi untuk membantu memulangkan Han Sun-woo agar tidak bernasib sama dengan ayahnya. Akan tetapi, pusat kendali tidak bisa melakukan apa-apa untuk mencegahnya, karena mereka tidak bisa melakukan remote pada pesawat tersebut. Memperbaiki modul itu butuh 2 hari, sedangkan stasiun milik NASA juga butuh 2 hari untuk sampai ke tempat Hang Son-woo. Selain itu, pendaratan ke bulan adalah keinginan Han Song-woo sendiri, karena dia ingin mewujudkan impian sang ayah serta tidak ingin menyia-nyiakan astronot sebelumnya. Lalu Hang Son-woo meminta Kim agar mau membantunya untuk memandu bagaimana caranya mengoperasi modul pendarat. Tidak ada pilihan, mereka harus bekerja sama demi keberhasilan misi. Di sisi lain, misi pendaratan tersebut juga disiarkan secara langsung ke warga Korea, turut menyaksikan serta memberikan dukungan kepada Hang Son-woo. Kim kemudian mengingat ketika Kim dan ayah Hang Son-woo membangun roket pertama mereka. Saat itu Kim tuh membawa Hang Son-woo ke Naro dan ia berharap suatu saat nanti dia bisa bergabung dengan Badan Antariksa Negara. Dan kini harapan itu terwujud. Hang Son-woo akan menjadi orang pertama Korea yang akan melakukan pendaratan di bulan. Sesaat kemudian, modul pendarat dilepas lalu meluncur ke titik pendaratan yang sudah ditentukan. Meski pada awalnya banyak yang meragukannya, nyatanya Hang Son-woo berhasil mendarat di bulan dengan selamat. Semua orang merayakan keberhasilan tersebut dan berita pendaratan itu juga disaksikan oleh orang di seluruh dunia. Tidak ada yang lebih bahagia selain Han Song-woo karena berhasil mewujudkan impian sang ayah serta memenuhi harapan semua orang. Nantinya setelah Hang Son-woo menyelesaikan tugasnya, ia diminta kembali ke kapsul pendarat sambil menunggu Kim memperbaiki modul. Kim memandu agar pusat kontrol bisa mengambil alih pesawat angkasa tersebut. Selain itu, Naro akan meminta bantuan NASA untuk menjemput Hang Son-woo menggunakan stasiun milik mereka. Hang Son-woo kemudian mengeluarkan roper, lalu menuju lokasi di mana ia akan menyelesaikan misi pertamanya. Dan untuk mempermudah navigasi, Hang Son-woo menerbangkan drone canggih menuju koordinat yang telah ditentukan. Sementara di kantor NASA, Moon Young melaporkan kalau stasiun milik mereka selesai diperbaiki dan bisa digunakan untuk menjemput Hang Son-woo. Akan tetapi, seorang pejabat Gedung Putih bertanya jika NASA memberi bantuan, lalu apa yang Korea berikan sebagai imbalan? Ada satu hal yang harus mereka perhatikan sebelum mengirim stasiun menuju ke bulan. Belum lama ini NASA mendeteksi hujan meteor bergerak menuju bulan. Jadi sebaiknya mempertimbangkan potensi kerusakan stasiun sebelum memberikan bantuan. Masalah berikutnya adalah persaingan setiap negara pasti punya kepentingan terhadap sumber daya alam yang ada di bulan. Tentunya mereka bisa menggunakan kesempatan ini untuk saling memberikan timbal balik. Sementara di bulan, Han Son-woo sampai pada lokasi di mana ia akan mengambil sampel. Setidaknya ada 3 tempat yang harus ia datangi untuk memperoleh sampel yang berbeda. Setelah mengambil sampel di lokasi terakhir, Han Son-woo merasakan ada getaran yang mungkin menyebabkan hujan meteor. Tak lama kemudian, NASA memberitahu kalau mereka belum bisa memberikan bantuan karena terjadi hujan meteor. Moon Young berkata hujan meteor itu terjadi di sisi gelap bulan. Jadi seharusnya Hang Son-woo masih bisa melanjutkan misinya. Namun ia mengingatkan akan lebih baik jika Hang Son-woo bergegas kembali ke pesawat sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Lalu Kim Jae-guk meminta agar Hang Seon-woo bergegas karena saat ini ia berada di perbatasan. Karena ia berada di antara sisi gelap dan sisi terang, akan tetapi mereka bersikeras bahwa misi bisa dilanjutkan sambil memantau keadaan. Dan beberapa saat kemudian, Hang Seong-woo menghubungi pusat kontrol. Ia punya dua kabar baik. Dia berhasil mengekstrak sampel E dan menaruhnya di dalam tabung untuk dibawa pulang ke bumi. Dan yang kedua, hujan meteor sepertinya sudah berakhir. Namun tiba-tiba drone miliknya terbang karena mendeteksi adanya bahaya yang ternyata terjadi. Hujan meteor susulan di tempat di mana Hang Seong-woo berada. Kemudian Hang Seong-woo menaiki kendaraan miliknya untuk bergegas ke kapsul pendarat. Hujan meteor tersebut membuat Hang Seong-woo kehilangan kendali. Lalu Hang Seong-woo pun terjatuh. Lalu Hang Seong-woo memanggil drone miliknya untuk membantunya melakukan evakuasi darurat. Di saat yang bersamaan, Kim berhasil menyelesaikan program modul komando untuk mengambil alih kendali pesawat. Dan setelah sistem telah dinyalakan ulang, pesawat itu pun berhasil dikendalikan sampai ke pendarat. Hang Seong-woo menyalakan roket pendorong untuk menuju pesawat utama. Dan setelah mencapai orbit, pusat kendali mengambil alih pendarat untuk kembali berlabuh di pesawat angkasa. Dan penggabungan itu pun berhasil dengan sempurna. Namun sayangnya belum sempat Hang Seong-woo meluncurkan pesawat angkasa itu ke bumi, malah dihantam hujan meteor. Karena kehilangan daya, pesawat kehilangan kendali, kemudian meluncur tanpa arah. Untungnya Han Seong-woo masih berada di kapsul pendarat yang membuatnya selamat dari benturan. Namun kapsul pendarat itu terlempar ke sisi gelap bulan dan komunikasi dengan pusat kendali terputus. 4 jam setelah komunikasi terputus dan belum ada tanda-tanda Hang Seong-woo kembali terhubung dengan pusat kendali, di tengah rasa keputusasaan, Kim mendapatkan SMS dari Moon Young dan memberitahunya kalau Hang Seong-woo masih hidup. Diam-diam ia melakukan komunikasi dari sisi jauh bulan sehingga bisa mengetahui kondisi Hang Seong-woo saat ini. Kim dan Han kemudian pergi ke sebuah stasiun lama. Mereka menggunakan sistem radio kuno lalu memasukkan kode akses yang diberikan Moon Young untuk berkomunikasi dengan Han Seong-woo. Dan benar apa yang dikatakan Moon Young, meski dalam keadaan terluka, Hang Seong-woo masih hidup setelah kapsul pendaratnya terdampar di sebuah kawah. Sisa oksigen masih sekitar 40%, hal itu cukup memberinya waktu untuk memikirkan tindakan selanjutnya. Diam-diam, Han itu merekam suara Hang Seong-woo lalu mengunggahnya ke medsos untuk memberitahu orang-orang. Dan tak lama setelah itu sebuah helikopter datang membawa mereka kembali ke pusat kontrol. Kim kemudian memberikan koordinat lokasi sinyal agar pusat kontrol bisa terhubung dengan Han Seong-woo. Sementara di kantor NASA, Moon Young dicurigai sebagai orang yang memberikan kode akses komunikasi ke sisi gelap bulan. Karena diketahui sumber sinyal transmisi itu berasal dari observatorium dan bukan dari Naro. Lalu mereka memerintahkan penyelidikan terhadap Moon Young, akan tetapi belum sempat mereka melakukannya, Gedung Putih memanggil. Setelah orang-orang mengetahui kalau Han Seong-woo masih hidup, Naru mendapatkan makanan dari publik agar mereka melakukan misi penyelamatan terhadapnya. Namun apa yang harus mereka lakukan? Pesawat prop telah hancur, sisa oksigen hanya beberapa jam ke depan. Sedangkan meluncurkan roket ke bulan juga membutuhkan waktu setidaknya 3 hari. Itu pun jika tidak terjadi masalah. Di luar dugaan, pihak NASA akhirnya mengabulkan permintaan Naro untuk melakukan penjemputan Hang Seong-woo menggunakan pesawat stasiun milik mereka. Setelah Gedung Putih melakukan rapat darurat, karena di sisi lain mengabaikan nyawa manusia saat mereka bisa memberikan bantuan akan menimbulkan sentimen negatif. Tentunya NASA tidak ingin kehilangan reputasi gara-gara enggan memberikan bantuan. Namun investigasi terhadap pelanggaran Moon Young tetap akan dilakukan. Jika terbukti pejabat berwenang memastikan misi penyelamatan ini adalah pekerjaan terakhirnya di tempat ini. Setelah persiapan dilakukan, Han Seong-woo menyalakan roket pendorong agar kapsul kembali ke orbit bulan bertemu dengan lunar gate. Tapi sayangnya kapsul itu gagal terbang ke atas dan membuat kapsul mengalami kerusakan, yang artinya kapsul itu tidak bisa bergabung dengan lunar gate. Di tengah rasa keputusasaan, Kim Jae-guk meminta Hang Seong-woo untuk tidak menyerah, karena ia bisa mengoperasikan kapsul itu secara manual. Tapi agaknya Hang Seong-woo yang sudah sangat kelelahan tidak lagi peduli bisa pulang atau tidak. Ia akan mengakhiri misi ini seperti sang ayah meninggalkan Hang Seong-woo. Tidak meminta Kim memaafkan ayahnya atas perbuatannya, tapi ia akan bertobat atas dosa-dosanya. Mungkin ini adalah jalan terbaik untuk kesedihan yang ia rasakan selama ini. Lalu Kim menyebut Hang Seong-woo adalah seorang pengecut. Keputusannya tak ubahnya seperti ayahnya yang menyerah begitu saja hanya karena sebuah kegagalan yang sebenarnya tanggung jawab semua orang.
Namun di balik keputusan ayahnya yang mengakhiri hidupnya, ada rahasia yang ia tidak ketahui selama ini. Singkat cerita, setelah mendengar kejujuran Kim atas apa yang diceritakan tadi, Han Sung-woo merasa bersemangat untuk mendapatkan perintah apapun untuk pulang ke bumi. Setelah menyalakan roket pendorong, Han Sung-woo mencoba mengendalikannya secara manual. Namun karena pendarat mengalami kerusakan, kapsul itu tidak bisa bergabung dengan Lunar Gate. Ketika kapsul itu berada pada sisi terang bulan, Han Sung-woo meloncat keluar dan mendarat ke permukaan, lalu menunggu Lunar Gate datang untuk menyelamatkannya. Setelah keluar dari pendarat, Kim meminta Han Sung-woo menggunakan pendorong drone miliknya untuk memperlambat laju dan tidak mengalami benturan, dan upaya tersebut pun berhasil dengan sempurna. Sementara Moon Young menghubungi Lunar Gate, memohon agar melakukan penyelamatan sebaik mungkin, karena hanya pada mereka semua orang di dunia memberikan harapannya. Dan tak lama kemudian, pendarat Lunar Gate turun untuk membawa Han Sung-woo pulang ke bumi. Setelah kembali ke bumi, Han Sung-woo menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang telah membantunya. Berkat bantuannya, Kim diminta kembali ke Naro untuk menjalankan misi-misi berikutnya. Namun tetapi Kim menolak. Dia akan kembali ke observatorium lamanya dan akan melanjutkan mengajar tentang luar angkasa. Investigasi terhadap Munyong dibatalkan. Apa yang ia lakukan menyadarkan semua orang bahwa rasa kemanusiaan itu jauh lebih penting dari kepentingan politik. Keputusan dan rasa kepemimpinan tinggi membuatnya diangkat menjadi direktur NASA. Kejadian ini membuat semua pihak menyadari bahwa bulan bukanlah milik suatu negara. Apapun informasi yang mereka dapatkan, tetap sumber daya di bulan harus dibagi ke seluruh negara. Hari-hari berikutnya, Kim kembali mengajar anak-anak di observatorium. Terlihat anak-anak itu mengerubungi seseorang yang memakai kostum astronot milik observatorium. Kim meminta agar orang itu melepasnya. Dan tidak sangka orang yang memakai kostum itu adalah Han Sung-woo dan memberikan hormat kepada Kim. Karena Han Sung-woo memahami bahwa meninggalnya sang ayah bukan semata-mata kesalahan Kim. Kim hanya ingin melakukan yang terbaik agar mereka berdua tidak dianggap gagal karena terlalu sering menunda misi. Untuk itulah tidak ada kata permintaan maaf dari keduanya. Dan akhirnya film pun tamat.